Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layinatul Maghfirah dengan akhiran NIM 120 dari kelompok 5 kelas A3 yang akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang memuat dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Pancasila sebagai dasar negara sudah melekat mencakup komitmen untuk menjadikan nilai-nilai ini sebagai panduan abadi bagi seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari pembentukan hukum hingga perilaku sehari-hari warga negara. Nilai yang memuat dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan atau menyimpang. Sebagai dasar negara, Pancasila memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat berpijak pada nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang pada gilirannya menciptakan stabilitas dan moralitas nasional. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan budaya nasional yang demokratis dan setara. Pancasila sebagai dasar negara menekankan pentingnya kesatuan yang utuh, di mana setiap sila saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, sehingga memastikan bahwa pembangunan nasional selalu difokuskan pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila akan semakin memperkuat fondasi negara yang solid dan mampu beradaptasi. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah. Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila sebagai dasar hukum nasional adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila menjadi dasar yang memberikan arah bagi pembentukan hukum di Indonesia agar sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan keadilan sosial, menghormati nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, serta mengedepankan musyawarah dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila juga menjadi tolok ukur moral bagi para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian hukum nasional. Setiap hukum yang lahir di Indonesia harus mencerminkan kepribadian bangsa dan tidak boleh meniru sistem hukum negara lain. Hukum nasional memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dari negara lain karena diilhami oleh nilai-nilai Pancasila, namun tetap berakar pada budaya bangsa. Pancasila juga menjadi sumber materi hukum, yaitu sumber yang memberikan isi dan semangat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar bagi lahirnya hukum-hukum yang menjunjungi tinggi hak asasi manusia. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pedoman dalam menciptakan sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dalam penerapannya masih ada berbagai tantangan yang cukup rumit.
Saat ini, tidak semua hukum mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan. Terdapat regulasi yang dianggap tidak mendukung keadilan sosial, dan penegakan hukum masih lemah dalam menegakkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pancasila sebagai dasar hukum nasional merupakan refleksi dari cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Pancasila bukan sekadar warisan dari sejarah, tetapi juga merupakan mandat konstitusi yang bersifat mengikat, yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan oleh hukum di Indonesia tetap dapat diterima dan digunakan dengan baik. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan dan penegakan hukum seharusnya dimulai dan diakhiri dengan semangat Pancasila, sehingga negara ini bisa mencapai tujuan nasionalnya, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Penguatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif atau yudikatif, tetapi juga merupakan panggilan bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam mewujudkan hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penguatan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional merupakan sebuah keharusan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan, menghormati antar agama, dan menjunjung toleransi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai hak asasi, bersikap adil, dan menjunjung nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia, yaitu cinta tanah air, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat, dan menjunjung demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kita bersikap adil, gotong royong, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kelima sila Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar moral, filosofis, dan yuridis dalam pembentukan hukum nasional. Hukum yang bersumber dari Pancasila tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman, beradab, adil, demokratis, dan sejahtera. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila memiliki sifat yang baik universal maupun kontekstual. Universal dalam arti ia mencakup nilai-nilai yang bersifat umum seperti keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan perdamaian. Namun, nilai-nilai tersebut juga bersifat kontekstual karena mereka lahir dari serta berkembang bersama masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang budaya, agama, tradisi, dan sistem sosial yang beragam. Dengan demikian, hukum yang dirumuskan berdasarkan Pancasila diharapkan tidak hanya bersifat legal atau formal, tetapi juga mengintegrasikan aspek etika dan moral sesuai dengan nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Pancasila. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada berbagai tantangan dan upaya yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari pengaruh luar. Tantangan ini dapat berupa perubahan sosial, kemajuan teknologi, hingga lemahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.
kurangnya keteladanan dari para pemimpin bangsa. Pengaruh globalisasi dan modernisasi yang membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan kepribadian bangsa. Rendahnya kesadaran dan moral masyarakat. Banyak undang-undang yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, tetapi pelaksanaannya seiring diabaikan karena lemahnya penegakan hukum. Seperti kasus korupsi, ketidakadilan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman moral dalam berbangsa dan bernegara. Masalah lainnya yaitu minimnya contoh yang baik dari para pemimpin negara. Pancasila akan sulit untuk diterapkan dengan baik jika pemimpin tidak memberikan teladan yang benar dalam menghargai nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin di Indonesia lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok-kelompoknya yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Upaya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan upaya yang nyata dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa, yaitu bisa melalui pendidikan Pancasila yang bukan hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis dalam membentuk karakter generasi muda. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan tanpa memandang dari kalangan mana agar hukum benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial. Yang ketiga, keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat sangat diperlukan. Pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila akan menjadi contoh bagi masyarakat luas, yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Yang terakhir, seluruh rakyat Indonesia harus memiliki kesadaran kolektif bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengawasan dan penguasaan penerapan Pancasila. Partisipasi warga negara dalam menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan, dan mendorong pembentukan hukum yang adil. Pancasila tidak akan efektif sebagai dasar negara dan sumber hukum tanpa dukungan dari rakyatnya. Maka dari itu, menghidupkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan solidaritas antar warga harus menjadi bagian dari strategi budaya untuk menjadikan Pancasila sebagai kekuatan dalam hukum nasional. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah Pancasila adalah dasar dan arah bagi seluruh kehidupan bernegara di Indonesia. Semua kebijakan, hukum, dan tindakan pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari jati diri bangsa. Nilai-nilai di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang rukun, adil, dan sejahtera. Akan tetapi, penerapan Pancasila kini menghadapi banyak tantangan, seperti pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya teladan dari pemimpin. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memperkuat pemahaman serta pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak hilang tertelan zaman dan tetap menjadi dasar kokoh bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum yang hidup berarti menegakkan keadilan, menjaga persatuan, dan menumbuhkan semangat kemanusiaan
demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab sesuai cita-cita kemerdekaan. Demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.